Kemarin hari Jumat lalu dari IMF datang ke kantor saya mempertanyakan mengenai kenapa kita larang ekspor raw material itu atau critical mineral itu. Bahwa negara Indonesia ini bukan negara ecek-ecek. Saya bilang we are a great country. Jadi kalian jangan pernah macam-macam sama kami gitu. Nah, buat saya Jokowi dan Luhut bagaikan dua sisi dari satu mata uang. Keduanya itu inseparable, ya, mustahil dapat dipisahkan. Nah, jadi ini sesungguhnya kebusukan dari pimpinan kita itu tidak ujuk-ujuk, ya, tidak tiba-tiba. Ya. Jadi ingin saya sampaikan, dosa banyak ngomong lah. Dia pikir gampang emang. Kalau dia pernah menjabat di pemerintahan dulu, kita tanya apa yang kau buat selama kau menjabat itu. Jadi saya minta teman-teman sekalian, ayo, ada perbedaan-perbedaan kita, ada kurang di sana sini, pasti ada. Tapi kita sudah mengarah di bawah leadership Presiden Joko Widodo kepada arah yang benar. Di mana Presiden memberikan contoh tauladan, ya, tidak macam-macam, tidak aneh-aneh, dan kerja keras. Ini saya minta titip pada teman-teman sekalian supaya kita tahu. Jadi kalau presidennya nggak berani macam-macam, ya saya juga nggak berani macam-macam lah. Teman-teman sekalian, ada 4 pilar ekonomi Indonesia. Saya ulangi, ada 4 pilar ekonomi Indonesia. Jadi kalau hari ini Indonesia disebut hebat itu, memang ada 4 ini. Nah, tadi malam saya dengan Presiden bincang-bincang, saya laporkan beliau juga, Pak, hilirisasi ini kita tidak boleh berhenti. Hilirisasi ini sekarang menjadi ekosistem yang hebat. Dan itu menjadi kekuatan kita. Dan banyak negara dunia yang bicara mengenai ini. Kemarin hari Jumat lalu dari IMF datang ke kantor saya mempertanyakan mengenai kenapa kita larang ekspor raw material itu atau critical mineral itu. Saya sampaikan pada mereka, lihat, saya bilang, kalian di negara-negara maju itu selalu melihat negara berkembang itu seperti di bawah aja. Lah kalau kami tidak mempunyai nilai tambah ini, kapan kami nikmatin? Kapan rakyat kami, rakyat Indonesia di pedesaan itu, di Indonesia Timur, akan ada seperti sekarang ini setelah 7 tahun, 8 tahun ini. Itu karena hilirisasi. Dia bilang kami stakeholder daripada IMF itu mempertanyakan. Ya saya nanti bisa memberikan penjelasan kalau mereka mau. Negara-negara maju itu, saya akan jelaskan. Saya jelaskan panjang lebar sama tim IMF itu. Mereka akhirnya mengatakan kami paham bahwa negara Indonesia ini bukan negara ecek-ecek. Saya bilang we are a great country. Jadi kalian jangan pernah macam-macam sama kami gitu. Mungkin 20 tahun, 10 tahun yang lalu kalian bisa lihat kami atau you guys look down Indonesia. Today you cannot do it. Kami sudah buktikan bagaimana kami nanganin COVID-19. Saya katakan dengan digitalisasi yang kami punya dengan peduli lindungin itu, kami dikategorikan yang terbaik di dunia. Jadi itu semua kerja siapa? Kerja Anda semua, kita semua. Tidak ada yang boleh satu orang pun mengklaim ini sukses story dia. Ini karena kita kompak, kita jadi satu, kita bisa selesaikan. Dari situ saya punya confidence tinggi, bahwa apapun masalah di Indonesia ini kalau kita kompak, kita bisa selesaikan. Jadi kita harus jadi satu. Ada kurang lebih tidak mungkinlah sempurna. Kalau kau mau sempurna, saya berkali-kali bilang kau pergi di surga sana. Ya saya belum mau pergi surga, masih mau di dunia. Jadi saya minta teman-teman sekalian, ayo, ada perbedaan-perbedaan kita, ada kurang di sana sini, pasti ada. Tapi kita sudah mengarah di bawah leadership Presiden Joko Widodo kepada arah yang benar. Di mana Presiden memberikan contoh tauladan, ya, tidak macam-macam, tidak aneh-aneh, dan kerja keras. Ini saya minta titip pada teman-teman sekalian supaya kita tahu. Jadi kalau presidennya nggak berani macam-macam, ya saya juga nggak berani macam-macam lah. Lah kalau saya nggak berani macam-macam, di bawah saya juga nggak berani macam-macam. Itu saya kira prinsip yang harus kita pegang semua bersama. Tadi saya sudah katakan hilirisasi itu yang satu. Yang kedua, orang selalu bilang apa lagi itu sebenarnya? Saya kemarin dia Abdesi sampaikan itu. Yang kedua adalah digitalisasi.
Nah yang ketiga tadi adalah dana desa. Yang keempat adalah tadi commodity price. Tapi harga komoditi itu kan fluktuatif. Sekarang sudah tahun ini kita tidak akan ada windfall daripada commodity price lagi. Yang ada tiga ini, hilirisasi, digitalisasi, dan tadi dana desa. Dana desa ini di 74.000 desa lebih, dengan kita tambah program gasing sekarang itu pendidikan tadi untuk matematik dan fisika, itu akan merubah warna Indonesia ke depan ini. Nah, digitalisasi apa yang penting teman-teman sekalian? Kenapa ini menjadi penting? Dan ini saya senang sekali, Pak Anas waktu itu ketemu saya, kami suka ketemu makan siang, dia bilang, Pak ini harus kita golkan, Kepresnya ini terus keluar untuk SPBE ini. Dan itu keluar, dan sekarang kita eksekusi. Ternyata kita punya 27.000 aplikasi seluruh pemerintahan ini. Itu punya berapa banyak vendor itu. Sekarang saya lihat banyak, saya katakan adik-adik yang muda yang dari ahli-ahli IT, ayo tunjukkan kau ini orang Indonesia hebat, satukan itu. Gak usah pakai uang-uang. Karena waktu dulu peduli lindungi nggak ada uang-uangan itu. Kita bisa bikin dan menjadi satu apps yang terbaik di dunia. Itu orang Indonesia. Dan itu anak-anak muda Indonesia. Nah saya juga percaya di antara Anda sekalian itu bisa melakukan itu. Sekarang kita lihat apa digitalisasi yang jalan. Anda lihat sekarang e-katalog. Itu ada 105 miliar dolar atau 1.600 triliun. Yang selama ini kita impor hampir 90%. Sekarang bertahap dari mulai tahun lalu itu sudah mulai kita masukkan e-katalog, itu Pak Anas punya prestasi, itu sudah 400 triliun tahun lalu. Tahun ini Presiden memberikan instruksi kemarin di Senayan itu 90% kita harus capai tahun ini. Dan itu bisa. Dan apa dampaknya ini? Ini orang yang gak banyak tahu, makanya orang yang gak pernah di pemerintahan itu gak usah banyak omong. Tidak gampang ngerjakannya. Anda kan sudah merasakan sebagai bupati sama gubernur. Ngomong kritik gampang aja, lu masuk di dalam baru tahu lu. Ya. Kalau lu kerja main-main ya ketangkap OTT itu kau, itu aja. Jadi ingin saya sampaikan, tidak usah banyak ngomong lah. Dia pikir gampang emang. Kalau dia pernah menjabat di pemerintahan dulu, kita tanya apa yang kau buat selama kau menjabat itu. Apa? Sekarang kita lihat ini, Pak Anas ini paling nih, pokoknya provokasi saya terus itu. Pak Luhut tolong ini Pak. Saya bilang, oh iya, boleh juga nih Anas ini saya pikir. Dia kan anak muda ya. Paten, tepuk tangan dulu buat Anas ini. Beliau ingatin saya, ya kan saya juga manusia, punya keterbatasan. Saya juga nggak pernah merasa Superman. Tapi saya mau dengarkan. Saya ulangi ya, saya mau dengarkan pikiran-pikiran orang lain. Yang kalau masuk logika saya segera kerjakan. Itu yang membuat saya selamat selama saya menjadi seorang prajurit di Kopassus selama 21 tahun. Di berbagai operasi militer, karena saya dengar pendapat prajurit saya.